21 Januari kemarin, kita baru aja dikasih opening terbaru Oshinoko secara resmi di YouTube. Dan selama gue nonton openingnya, gue merasa kalau selama ini gue buta untuk tidak melihat opening yang sebagus ini. Sampai akhirnya, gue coba untuk tonton ulang semua opening Oshinoko. Dan iya, opening Oshinoko ini adalah salah satu opening terbagus dari segi detail dan juga grafik secara menyeluruh. Sudah penasaran kenapa opening ketiga menjadi yang terbaik? Inilah analisa singkat 3 opening Oshinoko dari mata seorang karbit beserta detail kecil yang gua temui. Dari ketiga opening tersebut, menurut gua ada sebuah tema besar yang dibawakan oleh ketiga opening ini. Tema itu adalah kebohongan idol, di mana ketiga opening ini mempunyai ciri khas yang sama, di mana grafiknya yang sangat kontras dan colorful diiringi dengan selipan-selipan cuplikan yang dark yang gak bikin nyaman. Bukan cuma itu, tapi ketiga dari opening Oshinoko memiliki ciri khas Denpakei, karena di balik grafiknya itu terdapat lirik lagu yang mempunyai arti cukup dark yang menggambarkan kehidupan sosial seorang idol maupun selebriti. Ketiga openingnya juga sangat bagus dalam merepresentasikan kondisi dari masing-masing karakter. Dari nasib Ruby dan Aqua sampai teman-temannya pun digambarin sesuai dengan kondisi psikis dan fisiknya masing-masing. Meskipun tema atau garis besarnya sama, tapi setiap opening punya ciri khasnya masing-masing. Seperti di opening 1 yang membuka adaptasi dari manga Oshinoko ini. Kita bisa merasakan gambaran dari Ai Hoshino yang begitu sempurna dan suatu hal yang sakral bagi orang yang menyukainya. Opening 1 diiringi dengan lagunya Yoasobi yang sangat upbeat dan terdengar sangat ceria. Tapi karena genre Denpakei tadilah, maka opening ini menjadi sempurna. Bagi yang belum tahu Denpakei, itu adalah sebutan untuk genre lagu yang punya visual colorful dan ceria. Tapi pada nyatanya, lirik di balik lagu itu sangatlah suram. Terus, transisi dari refnya seperti memuja-muja Ai Hoshino sebagai dewi. Tapi, di sisi lain, arti dari liriknya lebih ke mengekspresikan betapa suramnya menjadi idol yang penuh dengan kebohongan. Dari cinta yang penuh dengan kebohongan, hingga kehidupan yang terasa palsu. Detail dari opening pertama sangatlah kontras dengan opening keduanya, yang kali ini bukan lagi dinyanyikan oleh Yoasobi dengan lagu upbeat khasnya, tapi Fatal oleh Jem. Di opening kedua ini, color palette yang digunakan untuk openingnya jauh lebih dark dan edgy, apalagi kalau dibandingin dengan kedua opening lainnya. Gua rasa opening kedua ini terasa lebih seperti ancang-ancang ke konflik utama yang akan diceritakan. Dari ekspresi Aqua dan Ruby yang mulai memudar dan menunjukkan muka aslinya, hingga konflik yang dialami oleh karakter sampingannya. Selain muka asli, sifat asli dari Aqua dan Ruby juga rasanya seperti disenggol di opening ini. Karena pada dasarnya, kita tidak tahu kehidupan secara mendalam dari Aqua dan Ruby itu sendiri. Tapi overall, detail dari opening kedua ini lebih fokus ke action dari drama yang akan dimainkan. Dari opening 1 dan 2, menurut gua, animasi yang paling bikin kena mental itu ada di opening ketiga. Karena opening inilah yang paling kreatif dan eye-catching dari segi color palette, metafora, dan juga ekspresi dari masing-masing karakter. Lagu dari opening ketiga ini dinyanyiin oleh Chanmina, yang vibes dari lagunya seperti Gyaru teriak-teriak untuk meminta pertolongan. Hal ini dikontras dengan judul lagunya, yaitu Test Me. Sehingga rasanya ada dikotomi antara meminta pertolongan dan menantang takdir. Awal opening ini menunjukkan kemewahan yang bertolak belakang dengan ekspektasi kita, di mana kita selalu mengira bahwa uang dan ketenaran akan membawa kebahagiaan, tapi nyatanya adalah yang digambarkan di opening ini. Setelah itu, shotnya berubah ke scene pertemanan yang penuh kebohongan, di mana masing-masing dari temannya Ruby itu tidak menunjukkan suatu hal ke satu sama lain. Puncak dari opening ini adalah metafora Aqua, yang seolah-olah menjadi oposisi dari Ruby. Hal ini bisa kita lihat dari kelakuannya Aqua yang memotong dan membakar semua tali yang ia lihat. Maka dari itu, menurut gua, opening ini adalah masterpiece yang para wibu gak boleh lewatin sedikit pun, walau mereka karbitan seperti gua. Nah, dari ketiga opening tersebut, ada beberapa hal yang selalu konsisten muncul dalam openingnya. Pertama, Hoshino Ai selalu digambarkan sebagai dewi yang menonton segalanya.
sehingga kita bisa melihat Hoshino Ai yang selalu muncul dalam berbagai bentuk. Kedua, Ruby selalu menutup sifat aslinya, dilihat dari matanya. Hal ini bisa kita observasi ketika Ruby bersama dengan teman-temannya. Meskipun ditutup, seringkali kita bisa lihat scene mata Ruby yang messed up itu tiba-tiba muncul. Menurut gua, ini adalah sebuah sindiran bahwa temannya merasakan ada yang salah dengan Ruby. Tapi, yang paling gue suka dari ketiga opening ini adalah cara mereka menggambarkan tema kebohongan dengan cara uniknya masing-masing. Kesimpulannya, opening ketiga dari Oshinoko ini adalah yang terbaik karena lagu yang sangat cocok dalam menggambarkan psikis dari masing-masing karakter dan bisa membuat penonton lebih siap dalam apa yang akan mereka tonton nantinya. Sekian yang bisa gue sampaikan kali ini, semoga bermanfaat, tetaplah berpikir, jangan overthinking, ciao!